Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam. Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek. Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya. Dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya. Ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah. Ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan. Kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita. Kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Nah, kita akan bahas tentang ini. Gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar tapi enggak sekedar pasif. Enggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Enggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Enggak hanya sekedar merasa
ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi nggak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita nggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih. Sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis qudsinya kayak gitu. Hadis qudsi kalimat, salah satu dari kalimat hadis qudsi yang panjang, hadisnya tuh panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis qudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Nih, kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya, bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim. Gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih.
Ada orang yang dalam satu tim misalnya nggak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek, usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia nggak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah nggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia nggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Sehingga kita gak pernah menjudge orang lain. Dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah misalnya motor saya hilang. Dulu banget. Saya baru beli motor baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustadz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih saya nggak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin. Cuman kan nggak enak ya. Orang lagi kena musibah bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustadz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, nggak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah enggak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo enggak pernah gua ngeliat baca Quran, wah lo enggak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh, riak lah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah. Atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu. Ada yang mancing, lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lu kayaknya biasa-biasa aja.
Lu ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta, habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain, makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustadz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet, ketinggalannya di rumah ternyata. Nggak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya nggak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, males banget kan ya, nggak keren kalau nggak ada kartu teh. Kemana-mana mau check in pesawat, tunjukin kertas. Aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Udah tahu orang kena musibah Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam. Iya sih emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa. Bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim. Menyampaikan hukum halal, haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini nggak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, kalau kita nggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasau bil haq Ustaz. Ya, watawasau bis sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lo sih, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzon tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman, angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh, itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah kita bilang banyak dosa, kita kena musibah kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada left group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzon, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed,
termasuk karena kalau pola pikir ini dibalik tadi bahaya. Kita nggak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, nggak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah. Kadang dia salah tapi nggak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ilfil. Alih-alih dia nerima nasihat kita malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah. Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena nggak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu hidup kita tuh bakalan mudah banget teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin. 4 terkenal ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelimanya tuh Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keenamnya itu Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dikenal dengan khalifah paling adil sepanjang sejarah. Padahal banyak khalifah-khalifah yang keren loh dalam Islam. Ada Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah Al-Ma'mun, ada Khalifah Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz. Ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam, tapi mereka nggak dapat gelar Khulafaur Rasyidin. Berarti orang yang dapat gelar Khulafaur Rasyidin ini kan ideal banget ya, keren banget nih. Walaupun kita belum tahu cerita detailnya. Salah satu di antara 6 Khulafaur Rasyidin, ada yang kelima namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau nggak salah cucu apa cicitnya Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz ada seorang gembala, ada seorang yang punya banyak ternak datang kepada Umar bin Abdul Aziz bilang gini, ya Amirul Mukminin, kenapa ya sejak Anda naik jadi khalifah ada kejadian aneh di tempat gembala-gembala ternak kami. Umar nanya, kejadian aneh apa? Ya kejadiannya aneh, soalnya dulu tuh yang namanya serigala sama domba itu pasti kan musuhan ya. Serigala itu kan selalu meneror ya, menikung. Serigala itu selalu berburu domba. Jadi domba itu makanan serigala tuh. Tapi sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, sekarang serigala itu adalah penggembalanya domba, ngawal domba. Jadi serigala yang ada di gunung turun untuk mengawal domba. Gimana ngawalnya? Kan saya pernah posting tuh yang di New Zealand. Gimana seekor anjing dilatih untuk menggembalai domba. Domba dibawa ke padang rumput, nanti sore dibawa pulang lagi ke kandangnya. Bukan lagi tugas penggembala, dilakukan oleh para serigala. Bayangin, pemangsa yang selama ini selalu memangsa serigala secara diam-diam, sekarang malah mengawal serigala ke tempat padang rumput dan sore hari mengawal mengawal domba pulang lagi ke kandangnya. Apa yang terjadi ya Amirul Mukminin? Serigala sekarang malah menggembalai domba. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kami adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan antara kita dengan makhluk. Kami adalah kaum yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungan antara domba dengan serigala. Bayangin, musuh bebuyutan bisa baik hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Apalagi cuma calon mertua yang pernah nolak kita, biasa banget itu, gampang. Ini serigala loh,
yang makan domba, bisa jadi pengawal domba. Apalagi cuma nolak, nggak dimakan kan? Nggak diapa-apain, nggak sampai disakitin, nggak sampai dirampas, nggak sampai dibegal. Kecuali calon mertuanya begal. Nggak diapa-apain. Nah apalagi yang masalah-masalah sepele dengan pasangan, dengan teman, dengan apa, masalah rezeki. Jadi kalau kita punya masalah kayak kita lagi punya bisnis sama teman-teman nih berlima. Udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya, produknya udah ada. Kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Yang nomor satu, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Dan itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya punya masalah, saya langsung tanya, nih kayaknya ada yang gak benar nih saya sama Allah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin beberapa kali jadi gak sholat di masjid karena sibuk atau karena ketiduran, karena apa. Oh kayaknya kebiasaan saya malam misalnya bangun, enggak saya, orang lain malam misalnya dia tahajud, terus tiba-tiba beberapa malam ini dia gak tahajud, akhirnya Allah kasih musibah mancing biar dia tahajud lagi. Kebiasaan dia tilawah 1 juz, tiba-tiba beberapa hari ini cuma beberapa lembar, Allah kasih masalah. Pokoknya kalau kita dapat masalah, yang pertama harus kita evaluasi hubungan kita dengan Allah. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, masalah antara serigala dengan domba damai. Jadi domba dan serigala itu temenan. Bayangin, domba sama serigala temenan, sahabatan lah gitu. Malah serigala jadi kayak apa ya? Kayak relawan buat domba, nggak dibayar. Jadi volunteer. Pada turun, gantian ya piket gitu serigala teh. Kan serigala banyak tuh, piket dalam seminggu giving every day. Dalam seminggu ada satu serigala yang bertugas untuk ngawal domba-domba. Dan itu bukan satu kawanan domba. Ada puluhan bahkan ratusan kawanan domba di negeri itu, di Madinah. Semuanya dikawal oleh serigala. Kalau cuma satu doang mungkin bukan fenomena. Kebetulan doang nih ada serigala yang baik hati. Tapi kalau misalnya jadi kayak semua kawanan domba itu dikawal oleh serigala, ini fenomena nih. Akhirnya laporlah kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin apa yang terjadi? Kata Amirul Mukminin, kami adalah kaum yang selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memberikan balasan dengan memperbaiki hubungan antara serigala dengan domba. Berkuranglah tugas para penggembala. Nunggu aja tuh di kandang. Pagi hari dijemput sama serigala, datang tumpangan gratis gitu. Datang serigala, udah siap, udah, ayo jalan konvoy, naik ke atas padang rumput. Dan serigala lebih expert dalam mencari padang rumput daripada manusia. Dia tahu banget padang rumput yang lagi yang rasanya manis, yang asin, yang apa segala macam, kayak salad gitu kan ya. Gua tunjukin nih salad yang paling baik nih, chefnya terbaik, dia tunjukin ke gunung mana, tuh bawa tuh domba-domba. Kayaknya kurang lebih kayak gitulah keadaannya. Lalu kan Umar bin Abdul Aziz itu cuma sebentar ya, kalau nggak salah cuma 3 tahun jadi khalifah, lalu dibunuh, meninggal. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, serigala mulai memakan domba-domba. Serigala mulai memakan domba-domba. Ketika kasus pertama terjadi dalam kasus satu kawanan domba, langsung yang pemilik domba itu mengatakan, kenapa dombanya mulai dimakan serigala? Dia mengatakan pasti Umar bin Abdul Aziz sudah wafat, karena mereka belum dengar beritanya. Pasti Umar bin Abdul Aziz sudah wafat, makanya serigala mulai galak lagi dan makan domba. Galak. Akhirnya mereka pun cari tahu benarkah Umar bin Abdul Aziz wafat atau dia turun tahta. Ternyata ketika mereka cari tahu, mereka dengar berita benar Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Sehingga orang-orang tidak punya lagi orang soleh yang memimpin. Akhirnya Allah putuskanlah silaturahim antara serigala dengan domba. Dan ini kisah nyata. Saking solehnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya layak disebut khulafaur rasyidin. Tingkat kesolehannya itu sampai bisa mempersaudarakan antara domba sama serigala. Kita kucing sama tikus saja gak bisa. Bayangin kalau saking solehnya kita, kucing sama tikus duduk berdua gitu, makan keju apa segala macam. Tikus sama kucing, kenapa? Suami yang soleh di rumah.
Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu nggak akur, bisa jadi suami istri nggak akur, mertua dengan menantu nggak akur, dan seterusnya dan seterusnya. Teman dalam satu tim nggak akur dan seterusnya dan seterusnya. Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur. Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk. Jadi yang pertama kita evaluasi kalau kita punya masalah teman-teman, evaluasilah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita merasa nggak punya dosa besar, minimal dosa kecil. Tapi kan dosa kecil tuh rata-rata nggak sadar Ustaz. Ya kalau nggak sadar ya nggak apa-apa. Nggak harus tahu, nggak harus sadar. Tapi kan kita bisa tetap istighfar. Walaupun kita nggak sadar berbuat dosa kecil, dan pastinya kita berbuat dosa kecil tapi kita nggak sadar. Tinggal istighfar. Oh berarti saya kurang banyak istighfar. Dan itu ajaib loh. Ajaib banget. Coba dawamin aja, begitu ada masalah langsung perbaiki hubungan dengan Allah. Itu ajaib banget, langsung Allah perbaiki hubungan kita dengan seseorang itu bertahap. Tapi ya bertahap, cuman kelihatan tahapannya tuh. Nggak gitu-gitu aja, ada progresnya, pasti tuh. Saya ngalamin banget. Yang paling sederhana mungkin dan buat saya itu nggak nyaman juga kalau ada masalah dengan pasangan. Diam-diaman. Istighfar, sholat sunnah, minta ampun sama Allah, mulai lagi memperbaiki hubungan sama Allah. Itu bertahapnya dan tahapannya itu nggak lama, cepat banget diperbaikinya. Oh emang benar berarti sayanya yang menjauh dari Allah. Saya yang mutusin Allah sehingga Allah putuskan saya dengan makhluknya, dengan hambanya. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan. Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa, kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Dosa salah satunya. Kan saya sering bilang, ulama dulu tuh kalau mereka dapat masalah, mereka akan melihat dirinya sebagai pendosa. Masalah sekecil apapun, sampai gini masalahnya. Ternak mereka susunya berkurang aja, mereka istighfar. Biasanya susu setiap hari itu 1 ember, 1 timba. Hari ini kurang dari 1 ember. Kenapa susu ternak saya hari ini kurang dari 1 ember? Pasti saya punya dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu cara mereka menyelesaikan masalah. Sebelum mencari tahu, oh ternaknya kurang sehat atau apa, itu yang kesekian. Lagian itu butuh waktu. Kalau dengan Allah kan gak butuh waktu ya, cepat ya. Begitu kita dapat masalah, kan gak butuh waktu untuk mencari tahu apa ya masalah saya dengan Allah. Udah ketahuan langsung tuh, ibadahnya mulai berkurang, kualitasnya atau kuantitasnya, atau dosanya nambah, tinggal istighfar dan sholat sunnah. Wasta'inu bis sabri wassalah, salah satunya dengan sholat. Jadi lebih cepat memperbaiki masalah kita dengan evaluasi hubungan kepada Allah daripada evaluasi teknis dalam masalah itu. Ulama itu kalau misalnya ada kejadian kecil aja, kayak misalnya atap rumahnya bocor, ini pasti karena saya banyak dosa, astagfirullahalazim. Lampu rumahnya mati, astagfirullahalazim. Apalagi telepon putus, astagfirullahalazim, belum bayar. Ini istighfar. Pokoknya masalah apa aja, istrinya ngambek, astagfirullahalazim. Masakan gak enak, astagfirullahalazim. Lupa naruh garam, kan dosa juga ya, dosa kecil. Artinya istighfar, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini salah satu hal yang bisa kita evaluasi kalau kita lagi punya masalah. Yang kedua apa? Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi, coba evaluasi lagi poin yang kedua tuh hubungan kita dengan orang tua. Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita. Terutama dengan ibu. Dan beda ya, cara kita berinteraksi sama ibu dan cara kita berinteraksi dengan ayah itu beda. Kalau dengan ibu berbuat baik, kalau dengan ayah minta kebaikan. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kalau kita nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu, ayahmu ya. Tapi kalau kita nanya, siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu, ibumu, pasti gitu. Karena kata Nabi, doa seorang ayah tidak ditolak. Jadi kalau berbuat baik, ibu dulu. Kalau minta doa, ayah dulu.
Jangan-jangan kita pas mau ikut ujian kemarin lupa nelpon ayah untuk minta doa. Yang ditelepon ibu doang, ayahnya cemburu. Saya nggak penting buat dia. Nilai kita anjlok. Padahal kalau kita dapat kebaikan misalnya, nilainya bagus. Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita, karena menyenangkan hati ibu dulu, baru ayah. Tapi sebelum ujian yang ditelepon, ayah dulu, baru ibu. Beda cara kita memperlakukan orang tua kita. Insya Allah bab ini kita akan bahas nanti setelah sholat isya. Tadi kita membahas tentang gimana cara kita menghadapi satu ujian atau satu masalah. Sekecil apapun masalah itu. Bahkan sampai masalahnya kayak para ulama, atap rumahnya bocor, lampu, kalau dulu kan lampunya lampu minyak gitu ya, minyaknya habis, terus belum sempat beli atau nggak sanggup beli. Masalahnya ternaknya kurus-kurus atau susunya kurang kayak gitu-gitu. Apapun masalah yang dihadapi, hal pertama yang harus dievaluasi adalah hubungannya dengan Allah. Salah satu contohnya tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, karena Umar bin Abdul Aziz ini selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah juga memperbaiki hubungan antara serigala dengan domba. Terjadi juga di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, terus orang Mesir tuh ngalamin musim kering, sampai gagal panen, air sungai Nil itu udah nggak ngalir lagi ke ladang-ladang gandum mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur Mesir. Waktu itu gubernur Mesirnya Amr bin As. Dikirim sama Umar suratnya. Dan isi surat itu adalah doa. Doa dari Umar bin Khattab disuruh bacanya di Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As membacakan doa ini. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah air hujan untuk bangsa Mesir, untuk rakyat Mesir. Baru doa itu selesai dibacakan, langsung mendung, langsung turun hujan. Ini keajaiban orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Kalau ada masalah, cepat Allah perbaiki. Kenapa kita kalau doa nggak secepat Umar bin Khattab, nggak secepat Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang soleh lainnya? Mungkin karena emang jarak kita dengan Allah itu emang sejauh solusi masalah kita. Itu berbanding lurus tuh. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan solusi dan pertolongan. Makin jauh, ya makin lama. Aku tergantung gimana hambaku tuh. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. In tansurullaha yansurkum. Banyak ayat-ayat kayak gitu timbal balik. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apalagi? Tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kayak gitu-gitulah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan seterusnya. Ini artinya coba evaluasi dulu gimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah mulai merenggang? Apakah mulai agak flat? Apakah mulai garing? Kayak kita doa mulai garing, sholatnya garing, gak khusyuk lagi, gak ada rasa. Nah ini hal yang perlu kita evaluasi. Gak ada hubungannya usah dengan masalah, hubungan banget. Bukankah dunia ini milik Allah? Allah yang mempergilirkan segala sesuatu, Allah yang mengatur. Allah itu Rob, Rob itu artinya pemilik, pencipta, pemelihara, pengatur. Itu semuanya makna dari Rob atau rububiyah. Itu perbaiki pertama. Kedua, mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Kurang baiknya kadang bukan durhaka, tapi kurang peduli. Kurang baiknya mungkin kita gak pernah ngebentak orang tua, tapi gak pernah juga kita membahagiakan orang tua. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Dengan orang tua itu ya sekedar status doang, bahwa itu ibu saya, itu ayah saya, tapi gak ada apa-apa. Bukan kesayangan, bukan prioritas, bukan yang kita agendain. Pokoknya seminggu sekali harus nelpon, kalau gak bisa datang. Kalau bisa datang harus datang. Setiap hari itu kita minimal ketemu ibu kita senyum, minimal kalau bisa mijat kakinya atau apa gitu. Nah karena hubungan kita dengan orang tua jadi agak sedikit plain, hambar, maka hidup kita juga jadi hambar. Terutama ibu.
Dan juga mungkin kurangnya apa? Kurang banyak minta doa dari ayah. Padahal doa itu ajaib loh dalam kehidupan kita teman-teman. Ada banyak orang yang dia itu tiba-tiba menjadi orang pintar bukan karena dia cerdas, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena doa orang-orang soleh. Sehingga Allah kasih dia kecerdasan, Allah kasih dia ilmu, hafalan, melekat semuanya di dalam benak dan hatinya. Itu bisa banget dengan doa. Makanya dulu Umar bin Khattab pas mau ketemu dengan Nabi sambil bawa anaknya Abdullah bin Umar. Umar bilang kepada Abdullah, Abdullah, nanti kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, jangan lupa minta doa ya. Ya ayah, kata Abdullah. Nah pas ketemu dengan Rasulullah, Abdullah langsung, ya Rasulullah beri saya doa. Doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa. Sehingga akhirnya Allah berikan kecerdasan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab jauh di atas bapaknya. Salah satu adegan kecerdasan Abdullah tuh pas Nabi lagi ngajar, mereka pada hadir, para sahabat. Terus Nabi ngetes gitu, ngasih mereka satu pertanyaan dalam bentuk perumpamaan. Pas ngetes kayak gini, sahabat-sahabat yang senior gak ada yang bisa jawab. Abdullah bisa, tapi dia gak mau jawab, diam. Pas pulang Umar nanya, Abdullah, tadi kamu tahu gak jawabannya? Tahu, kenapa gak mau jawab? Aku tidak ingin mempermalukan orang-orang yang udah senior. Ini anak-anak SD loh, udah punya etika kayak gitu. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang kalau ngafal Quran itu sekali dengar langsung hafal. Dan gak pernah lupa. Gak ada dalam cerita Abdullah ibnu Abbas tuh, saya lupa ayatnya di mana itu gak ada. Saya lupa hadisnya, riwayat siapa itu gak ada. Dia selalu ingat. Dan banyak banget ayat yang sahabat gak ngerti, dia ngerti. Sehingga ketika turun ayat, kalau gak salah di surat Al-Kahfi, tidak ada yang tahu makna dari ayat ini illa qalil, kecuali orang yang sedikit. Maka Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang sedikit itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Hanya sedikit orang yang mengerti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran sampai ke ta'wil. Ta'wil itu apa di balik ayat, itu cuma sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas itu ya, di kalangan sahabat itu mirip kayak Nabi Khidir di antara Nabi Musa. Dia tahu namanya hikmah. Yang orang gak tahu dia tahu. Ini Abdullah ibnu Abbas. Seperti Nabi Khidir di antara Nabi Musa dan Nabi Yusha. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW. Ketika dia lagi boncengan sama Nabi, Nabi ngedoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia halal dan haram dan ajarkan dia Al-Quran. Jadilah sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengatakan, hati saya menjadi sejuk dan tidak pernah lagi lupa dengan apa yang pernah saya dengar. Gak pernah lupa. Doa. Siapa lagi yang didoain dan punya keajaiban dalam hidupnya? Hasan Al-Basri. Doanya Umar bin Khattab. Umar ketika bertemu dengan Hasan Al-Basri kecil, diusap kepalanya terus didoain, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh setiap orang. Sehingga Hasan Al-Basri itu terkenal sebagai ulama, gak ada hatersnya. Kan soleh-soleh orang tetap kadang-kadang ada hatersnya ya, yang gak suka, yang apa. Tapi Hasan Al-Basri gak ada hatersnya. Sampai orang yang memusuhi beliau juga cinta sama beliau. Gak senang dengan fatwa beliau, tapi ketemu orangnya itu jatuh hati kepada beliau. Ini Hasan Al-Basri. Dan ini saya biasakan doain anak saya, kalau saya lagi ngusap kepala anak saya doakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Saya coba hafal beberapa doa yang ajaib di zaman sahabat, terus dipraktekkan ke anak. Kenapa? Doa seorang ayah tidak ditolak. Itu modal kita teman-teman. Doa ayah itu, doa ul walid la yurad. Doa seorang ayah itu gak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah. Ada masalah sedikit, telepon ayah kita, ya doain aku. Ada masalah sedikit, senangin hati ibu kita, beli apa gitu, hadiahkan, tahabu kan, saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Ibu tuh dikasih hadiah, kalau ayah minta doa. Ayah gak terlalu berharap hadiah lah dari anaknya. Beda karakter nih. Ini cara kita berbakti kepada mereka, supaya Allah perbaiki urusan kita. Ada masalah dalam sekolah, ada masalah dalam pertemanan, ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, telepon ayah, ya doain saya.
Pertanyaan besarnya adalah gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Berarti kita kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Kalau berbuat baik tetap bisa, tapi meminta doa kan udah nggak bisa ya kepada orang yang sudah meninggal, kecuali Rasulullah yang boleh. Kalau selain Rasulullah menurut jumhur ulama udah nggak bisa, terputus. Tapi kalau berbuat baik bisa, kirim Al-Fatihah, doain mereka, ziarah kubur, apalagi sedekah dan diniatkan juga untuk mereka, maka itu menurut sebagian besar ulama ngaruh. Sama kayak seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya apakah bisa? Bisa kata Rasul. Bersedekah atas nama ibu, berarti dua yang pahalanya, ibunya dapat pahala, dia yang bersedekah juga dapat pahala. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i loh, dan Indonesia itu mayoritasnya Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan sedekah seorang anak, amal soleh seorang anak yang dia niatkan untuk orang tuanya itu sampai untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya dapat pahala, dia dapat pahala. Itu cara kita berbakti kepada ibu bapak kita kalau keduanya sudah wafat. Berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Kayak misalnya Nabi Muhammad tuh berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Kenapa? Karena pengen berbuat baik kepada Khadijah, tapi Khadijah sudah wafat. Caranya gimana? Ya udah, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat Khadijah gitu. Jadi kalau orang tua kita udah wafat, saudara kita wafat, atau pasangan kita wafat, cara kita berbuat baik kepada mereka adalah selain doa, beramal soleh dengan niat kepada mereka, salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang mereka cintai semasa hidupnya. Siapa yang dicintai ayah kita? Teman-temannya, cinta dalam makna persahabatan ya, teman-temannya, keluarganya, ibu kita juga kayak gitu, pasangan kita juga kayak gitu, berbuat baik kepada dia. Insya Allah kalau kayak gitu berarti kita telah berbuat baik kepada almarhum. Walaupun kata orang itu nggak ada istilah almarhum, ya nggak masalah lah, istilah doang ya, kepada almarhum. Terus yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan kalau yang udah punya. Kalau belum punya Ustadz, berarti nggak ada masalah. Atau ada masalah nggak ada solusi. Jadi evaluasi dulu hubungan kita dengan pasangan. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita nggak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Tapi suami saya itu emang nggak pernah ridho Ustaz. Nah ini salah suaminya nih. Kalau kita udah benar tapi suami nggak ridho, maka Allah tahu lah. Allah tuh nggak polos lah, nggak terlalu lugu gitu. Allah pasti gak kasih ridho saya nih, soalnya suami saya gak kasih ridho. Tapi suami saya itu susah banget Ustaz, kayak dosen killer gitu, susah ngasih nilai. Allah tahu, Allah yang menilai. Gak mungkin Allah menzalimi kita gara-gara suami, gak mungkin. Jadi Allah hakimun, alimun, basirun, khabir. Maha bijaksana, maha tahu, maha melihat, maha teliti. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang suami gak ridho gara-gara kita belum baik, itu wajar. Susah dapat kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang gini, ini buat teman-teman teteh-teteh yang di atas, kalau masih sendiri ini jadi bekal nanti kalau udah punya pasangan. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustadz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Benar salah itu relatif ya. Kadang-kadang dua-duanya ngaku benar, susah kan? Tapi siapa yang mau ngalah? Kalau gitu harus istri duluan yang datang. Enggak sih sebetulnya, ini hadis keutamaan kalau istri datang duluan. Nanti ada hadis keutamaan kalau suami datang duluan. Karena ada cerita, ini cerita di zaman sebelum Rasulullah ya, di zaman Nabi Isa kayak gitu. Ada seorang ulama datang ke rumah temannya. Temannya ini orang soleh, datang ke rumah temannya, ngetuk pintu, yang buka istrinya, ditanya ada fulan, kata istrinya nggak ada, nggak tahu juga kemana tuh orang. Istrinya marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Iya, siapa yang nggak marah kalau suaminya kayak dia jelek-jelekin suaminya.
Dijelek-jelekin tuh suaminya tuh sama dia. Ya udah, akhirnya ditunggulah di depan rumah. Sampai sore ditunggu, tiba-tiba datanglah laki-laki temannya ini. Laki-laki yang soleh tadi datang. Dan di belakangnya ada seekor harimau lagi membawa kayu bakar. Harimau bawa kayu bakar. Susah ngebayanginnya. Pokoknya gitulah ceritanya. Nih riwayatnya kayak gitu. Harimau bawa kayu bakar. Dia cari kayu bakar gitu terus dipikulkan ke atas, harimau dibawa sama harimau. Bayangin, bukan keledai, bukan onta, bukan kuda, harimau. Bawa aja, terus taruh di belakang, harimaunya pergi. Enggak pamitan pula tuh, pergi aja pokoknya. Heran, Masya Allah. Udah ngobrol, gak ditanya-tanya masalah harimau tadi, ngobrol udah selesai, pulang. Setelah beberapa lama, karena ini kan beda kota ya. Setelah beberapa lama dia mengunjungi lagi temannya yang tadi, si orang soleh, si ulama tadi ini, ngunjungin, nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, ngunjungin, dan pas dikunjungin ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain oleh istrinya, tapi beda. Ditanya butuh siapa, cari Fulan bin Fulan, benarkah ini rumahnya? Oh iya dia suami saya lagi mencari nafkah, bisa tunggu sebentar di sini? Oh bisa, gimana suami kamu? Disebutin kebaikan-kebaikannya. Gak lama ditunggu datanglah laki-laki soleh ini memikul kayu bakar sendiri. Udah gak ada lagi harimau yang tadi. Ditaruh, ngobrol, akhirnya orang ulama ini nanya, saya penasaran, mana istrimu yang dulu? Terus gimana kejadian si harimau? Kata orang soleh, ya istri saya yang dulu sudah meninggal dunia. Terus harimau, dulu Allah menguji saya dengan seorang istri yang durhaka, istri yang banyak mengeluh, istri yang menjadi ujian buat saya. Tapi saya bersabar sehingga Allah memberi saya harimau untuk membantu saya dalam pekerjaan. Lalu ketika istri saya itu meninggal, saya menikah lagi dengan istri yang lebih baik, soleha, dan taat kepada Allah. Dan dia membantu saya, dia memuji saya, dia menghargai saya. Akhirnya Allah tidak mendatangkan lagi harimau itu untuk membantu saya dalam mencari kayu bakar. Pelajarannya di sini apa teman-teman? Kadang Allah memberi kita satu masalah lewat seseorang. Di waktu yang sama Allah mendatangkan orang lain yang luar biasa untuk menolong kita dari cara yang berbeda. Lalu ketika Allah cabut masalah ini, maka Allah cabut juga penolong dalam hidup kita. Biasanya itu satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Itu salah satu maknanya. Begitu Allah kasih kita usri, di waktu yang sama Allah kasih kita yusra. Pasti tuh. Cuman kan kita fokusnya ke usrinya ya, ke kesulitannya, nggak fokus kepada kemudahannya. Setiap kali Allah kasih kita kesulitan, di waktu yang sama Allah lagi menurunkan dari langit yang sama kemudahan untuk kita. Kayak gitu kaidahnya. Lalu ketika kesulitannya dicabut, maka kemudahannya dicabut. Pelajaran yang berhubungan dengan pasangan tadi adalah, kadang ketika seorang suami menyadari tentang keutamaan memaafkan istrinya, datang memeluk istrinya, membujuk istrinya, walaupun dia ngerasa bahwa harusnya istri yang datang ke saya, tapi kok saya yang datang ke dia, maka berarti dia melakukan sesuatu yang lebih utama daripada yang harus dia lakukan. Kan dalam Islam itu ada amal yang harus dilakukan, ada amal yang sunnah dilakukan ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini nggak harus, tapi pahalanya luar biasa. Atau ada yang harus dilakukan, ada yang nggak harus dilakukan tapi dilakukan, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Contoh, perempuan kalau mencari nafkah lebih besar pahalanya daripada laki-laki. Dalam kondisi suaminya tidak mencukupi nafkahnya. Pahalanya lebih besar. Seorang suami menjaga anak atau ngepel, nyuci piring, nyuci baju segala macam setelah dia pulang bekerja, pahalanya lebih besar daripada kalau itu dilakukan oleh istrinya. Jadi yang bukan tugas kita kerjain, itu menjadi namanya ihsan. Bukan cuma amal soleh tapi ihsan. Dan ihsan itu di atas amal-amal soleh yang lainnya. Apa itu ihsan? Sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, bukan bagian kita tapi kita lakukan. Itu luar biasa pahalanya. Termasuk seorang istri, misalnya tadi mencari nafkah untuk anak-anaknya karena suaminya nih nggak pandai mencari nafkah atau memang nggak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka ibu ini pahalanya double daripada yang dilakukan oleh suami. Begitu juga suami ketika memaafkan istrinya, membujuk istrinya, membahagiakan istrinya padahal istrinya yang bersalah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada istrinya datang duluan untuk meminta maaf. Masing-masing diberikan kebaikan.
Belum lagi nanti teman-teman ada hadis. Hadis ini gara-gara diriwayatkan tuh gara-gara Hasan Husain pernah ribut. Hasan Husain kan cucu Nabi ya, soleh dua-duanya. Tapi namanya manusia kadang beda pendapat. Ribut nih, sampai putus silaturahim gak ngomong 2 hari apa 3 hari gitu antara Hasan dan Husain. Akhirnya setelah seharian apa 2 hari gak ngomong, Hasan datang kepada Husain bilang, maafin saya kalau saya salah dan saya maafin kamu kalau kamu salah. Udah damai. Setelah mereka damai, Hasan mengatakan, saya mendengar dari kakek, yaitu Rasulullah bersabda, jika ada 2 orang yang memutuskan silaturahim, maka yang pertama datang untuk menyambungnya, dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Jika 2 orang bertengkar, yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Kalau ganti-gantian Ustadz, lihat aja siapa yang lebih sering. Suami istri nih. Kan suka ada masalah, kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah, ada musim masalah, setiap hari masalah. Karena ada musim-musimnya nih. Musim lagi nyaman, wah setiap hari tuh ada kejutan, ada hal-hal yang indah, ada musimnya nih. Nah dalam banyak kasus, siapa yang paling sering datang duluan dan untuk berdamai? Maka di antara mereka berdua nanti bisa kelihatan di dunia, dialah orang yang duluan masuk surga. Jadi kalau kita ada masalah sama teman, jangan fokus hanya dengan siapa salah siapa benar. Tapi coba belajar fokus siapa pengen duluan ke surga. Walaupun kita yang salah, kita yang benar, dia yang salah. Yang penting kan kita pengen duluan masuk surga. Caranya ya udah datangi, sambung silaturahim, ajak damai dengan memaafkan kalau emang dia yang salah. Tapi biasanya dua-duanya salah sih. Walaupun pemicunya salah satunya ya. Tapi responnya jadi makin rame. Akhirnya dua-duanya salah. Udah minta maaf dua-duanya. Siapa yang duluan datang. Karena datang duluan itu gak gampang loh. Didatangi itu gampang. Mendatangi itu yang susah. Kadang didatangi aja masih susah kan. Diajak balikan gak mau. Padahal dia ngajak balikannya dengan cara halal ya. Pengen akad gitu. Belum lupa dengan cerita dulu. Nah artinya gak usah dibahas panjang-panjang, sakit hati. Jadi keinget, enggak sih. Kalau kita ada masalah sama teman kita, jangan fokus dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Fokus aja siapa duluan yang mau masuk surga. Dan memang benar, mau ngedatangin orang yang kita anggap dia salah itu gak gampang. Kadang-kadang ngedatangin orang yang kita yang salah ke dia aja susah, apalagi yang dia yang salah ke kita tuh gak gampang kan. Susah banget loh. Nah kesusahan itulah yang Allah balas. Kesusahan dalam kita melawan ego kita itulah yang Allah beri pahala. Kan al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Itu yang Allah balas. Jadi periksa hubungan kita dengan pasangan. Bisa jadi di situ ada masalah. Baru yang terakhir teman-teman. Kalau kita punya masalah, punya musibah. Coba periksa hubungan kita dengan makhluk. Dengan siapa aja. Karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz? Kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejiplatin air. Musim hujan nih, naik motor, naik mobil, lewat genangan air, kena. Akhirnya dia karena bajunya kotor, terzolimi dia doa nih. Bukan cuma bab itu, gara-gara bajunya kotor dia gak jadi nikah. Kan itu teraniaya banget ya. Nah itu terzolimi banget tuh, itu dosa besar banget tuh. Akhirnya dia doa nih, ya Allah semoga dia jomblonya sampai akhir hayat. Aduh berat Akhirnya kita kenapa kok nggak ada yang mau sama saya, kenapa kok saya ditolak. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain. Gimana kita menebus kesalahan kepada orang yang kita udah nggak kenal. Gimana? Pembantu yang pernah kerja di rumah kita, pernah kita celah, terus dia pulang dan nggak punya lagi nomornya, nggak tahu juga alamatnya. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, apalagi cuma ketemu di jalan doang gak mungkin ketemu lagi, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Kepada orang lain. Kayak misalnya tadi, kita nyakitin orang apa dalam bentuk apa misalnya, ngambil hartanya, atau mencurangi gajinya, terus kita gak bisa
menebus, mengembalikan harta dia karena nggak tahu orangnya udah kemana, maka bersedekahlah dengan angka yang minimal segitu kepada orang yang membutuhkan. Itu cara tebusnya. Kalau kita mencela, maka maafkanlah celaan orang yang mencela kita dengan apa? Dengan rasa segitu. Kita pernah mencela seseorang, terus suatu saat kita dicela oleh orang lain, maafkanlah, niatkan, dulu saya juga pernah mencela dia, orang ini, sekarang saya dicela orang lain, maka saya maafkan untuk menebus kesalahan saya yang dulu yang udah gak bisa nyari lagi. Nomornya udah hilang, alamatnya gak tahu, atau cuma ketemu di jalan. Ini cara kita nebus. Jangan-jangan doa dia yang bikin hidup kita susah. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang hidupnya susah banget. Usaha apa aja gagal, rugi. Sakit-sakitan, keluarganya tuh berantakan. Gak ada kebaikan dalam hidup dia. Sampai ketika dia sakit keras, Umar datang kepada dia dan bertanya, apa yang membuat kamu jadi hidup kayak gini? Umar kan suka nyari hikmah ya. Apa yang membuat hidup kamu kok susah banget kayak gini? Semuanya susah. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, dulu saya pernah menzalimi seseorang. Dan waktu itu saya mendengar dia berdoa. Dan doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Dan inilah buah dari doa dia, sehingga sejak dia mendoakan saya sampai hari ini hidup saya susah aja, nggak ada solusinya. Fisiknya sakit-sakitan terus menerus, kemudian keluarganya berantakan, bisnisnya bangkrut semuanya satu persatu, anaknya ninggalin dia, sakitnya nggak pernah sembuh, terus aja kayak gitu. Dan yang paling berat adalah dianya nggak dikuatkan hatinya, sehingga ngeluh terus. Ada orang yang diberikan ujian tapi dikuatkan hati ya. Ada orang udah dikasih ujian, dilemahkan hatinya, itu sengsara banget tuh. Makanya hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain, tebus kesalahan kita dengan membantu orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf ke dia. Udah minta maaf gak dimaafkan? Nah, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. 4 berarti evaluasi hubungan kita dengan Allah, evaluasi hubungan kita dengan orang tua, evaluasi hubungan kita dengan pasangan, terutama ke suami, evaluasi hubungan kita dengan sesama. Walaupun kita gak kenal, karena pernah ada adegan kecil tapi dampaknya besar dalam hidup kita. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, booster buat kita dalam beramal soleh. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.